Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar Angkatan 7 kelompok 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh panutan ASN di Jawa Barat. Tokoh panutan yang kita pilih adalah Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dr. Hewan Usama Habibullah, selanjutnya ada Anggi Ramadan Apriansah, selanjutnya Muhammad Zulfikar Bahri, selanjutnya Wahyuni, dan terakhir ada Vega Arfian Dwi Rahayu. Tokoh panutan yang kami pilih adalah Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, memiliki tokoh panutan sangat penting untuk membangun integritas, semangat kerja, dan orientasi pelayanan publik yang baik. Di Jawa Barat, salah satu tokoh yang layak dijadikan teladan adalah Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD. Profesor Denny Noviana lulus sebagai dokter hewan dari FKH IPB pada tahun 1997 dan menyelesaikan program PhD-nya pada 2004 di United Graduate School of Veterinary Science Yamaguchi University, Jepang. Beliau memiliki keahlian dalam metode pencitraan diagnostik pada hewan kecil, hewan besar, dan mamalia laut. Saat ini, selain menjadi dosen, beliau juga merupakan praktisi kesehatan hewan kecil dengan fokus pada radiologi, kardiologi, dan menangani banyak sekali kasus rujukan. Prof. Denny merupakan putra asli Bogor yang menjadi salah satu tokoh kebanggaan Jawa Barat. Beliau meraih gelar profesor di usia yang sangat muda dan menjadikannya profesor termuda di IPB pada masanya. Beliau pernah menjabat dan dipercaya menjadi dekan FKH IPB yang termuda. Kepemimpinannya membawa perubahan besar pada sistem pendidikan FKH IPB dengan memodernisasi kurikulum, fasilitas pembelajaran, dan metode praktikum. Saat ini, Prof. Denny menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik IPB, namun tetap aktif sebagai praktisi dokter hewan dan juga sebagai guru besar IPB. Beliau juga pernah menjabat menjadi Ketua Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia, di mana mendorong peningkatan standar pelayanan dan fasilitas rumah sakit hewan di seluruh Indonesia. Dedikasi beliau tidak hanya terbatas di kampus, tetapi juga meluas ke masyarakat. Ia sering turun langsung ke fasilitas kesehatan hewan seperti kebun binatang, pusat konservasi satwa liar, dan klinik di berbagai daerah untuk memberikan dukungan, edukasi, dan layanan diagnostik. Alasan kami memilih beliau adalah karena yang pertama ialah prestasinya, yang kedua beliau adalah pengajar yang baik, pelayan masyarakat, inovatif, asli Jawa Barat sebagai ASN dan guru besar, selanjutnya sebagai leader yang baik juga. Berorientasi pelayanan, artinya fokus utama pekerjaan adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan tentang masyarakat diperlakukan sebagai pihak yang dilayani, bukan sekedar objek. Pelayanan harus ramah, cepat, tepat, dan transparan, mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Profesor Denny sudah menerapkan prinsip berorientasi pelayanan, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik di klinik dan rumah sakit hewan, serta mendatangi fasilitas satwa di berbagai daerah, melayani dengan baik kepada mahasiswa kedokteran hewan dan dokter hewan sebagai pendidik, melayani masyarakat di rumah sakit hewan, klinik, dan kunjungan langsung. Akuntabel, artinya setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada atasan, rekan, dan terutama kepada masyarakat. Prinsip ini menekankan tentang transparansi, integritas, kepatuhan, dan siap diaudit atau dikritisi karena sudah bekerja sesuai aturan dan etika. Profesor Denny Noviana sudah menerapkan akuntabel dalam kehidupannya dengan mengedepankan transparansi ilmiah, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap tindakan medis dan kebijakan akademik, bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan. Yang selanjutnya adalah kompeten. Kompeten sendiri memiliki makna bahwa kemampuan untuk menguasai tugas, keahlian, dan pengetahuan sesuai bidangnya, sekaligus terus mengembangkan diri agar hasil kerja optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Kompeten juga mencakup sikap profesional dan akurat dalam mengambil keputusan.
Prof. Denny sendiri merupakan orang yang kompeten karena beliau adalah ahli di bidang imaging diagnostik secara khusus dan ilmu kedokteran hewan secara umum. Beliau juga terus mengembangkan diri melalui penelitian dan publikasi internasional, profesional di bidang manajemen pendidikan dan pelayanan terhadap masyarakat. Yang selanjutnya adalah harmonis. Harmonis sendiri memiliki makna, yaitu kemampuan membangun hubungan kerja yang saling menghargai, menghormati, dan peduli di lingkungan kerja maupun dengan masyarakat, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Harmonis berarti menciptakan suasana kerja yang kondusif dan penuh empati. Prof. Denny sendiri juga membangun hubungan baik dengan mahasiswa, kolega, dan mitra kerja di lintas sektor. Selalu bersikap ramah, humble kepada semua kalangan. Inilah yang membuktikan bahwa Prof. Denny menerapkan sisi harmonis atau nilai harmonis pada kehidupan dan pekerjaannya. Loyalitas bukan sekedar kata, melainkan komitmen yang tampak dalam setiap langkah. Profesor Denny menunjukkan loyalitas tinggi kepada institusi pendidikan dan profesinya dengan konsistensi dalam menjalankan tugas serta menjaga nama baik institusi dan profesi dokter hewan. Tak hanya loyal, beliau juga adaptif. Kemampuan menyesuaikan diri adalah salah satu kekuatan yang membuat beliau selalu relevan, bahkan di tengah arus perubahan. Beliau mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi kedokteran hewan dan metode pembelajaran baru, serta tantangan lingkungan kerja yang dinamis, khususnya di era digitalisasi pendidikan dan layanan kesehatan hewan. Kolaboratif bukan sekedar bekerja sama, tetapi membangun sinergi yang menghasilkan dampak nyata. Profesor Denny menjadi teladan dalam menerapkan nilai ini. Beliau aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, rekan kerja di internal kampus, hingga lembaga nasional dan internasional. Setiap kolaborasi yang dibangun selalu berorientasi pada peningkatan kualitas riset pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan jejaring yang luas, beliau mampu menghadirkan peluang baru, menghubungkan sumber daya, dan mengubah ide menjadi aksi nyata. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat institusi, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi, mempercepat transfer pengetahuan, dan menciptakan solusi bersama untuk tantangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Inilah wujud nyata nilai kolaboratif menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kondisi saat ini dan penerapannya di masa depan. Berdasarkan nilai-nilai berakhlak yang telah dideskripsikan sebelumnya, perubahan akan terjadi jika nilai-nilai tersebut diterapkan selalu pada kehidupan dan dalam pekerjaan. Dari Prof. Denny, kita dapat melihat kondisi saat ini dan penerapannya di masa depan. Berikut ini adalah penjelasannya. Bagian penutup. Keteladanan Profesor Denny Noviana adalah inspirasi bagi seluruh ASN. Beliau membuktikan bahwa integritas, kompetensi, dan komitmen pada nilai-nilai berakhlak dapat membawa perubahan besar, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, beliau menunjukkan bahwa dedikasi dan kepemimpinan yang visioner mampu menggerakkan banyak pihak untuk bekerja sama demi hasil yang lebih baik. Semangat inovasi yang beliau tunjukkan menjadi motivasi bagi generasi ASN berikutnya
untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan berkontribusi. Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang ASN tidak hanya diukur dari apa yang dikerjakannya sendiri, tetapi dari jejak manfaat yang ditinggalkan. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Semoga hal positif dari Prof. Denny dapat kita teladani. Sebagai pedoman hidup dan pedoman bersikap saat bekerja kita semua sebagai ASN demi kemajuan bangsa dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.